Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Syafitri, mahasiswa pendidikan geografi kelas B 2019. Kali ini saya akan mempraktekkan peer teaching dengan KD 3.2 menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Kali ini saya akan membawakan materi karakteristik bioma di dunia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas SBMG yang diampu oleh Bapak Ode Sofenhardi. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Oke, di sini hari ini hadir semua. Ojinawan sakit. Iya. Ada surat dokter ya? Belum. Oke, nanti tolong ya Rio hubungi Ojinawan suruh besok bos. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelasnya siapa? Tony, boleh. Tony tolong dipimpin doanya dulu ya. Sebelum pelajaran kita dimulai, kami kita berdoa untuk kalian yang akan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Tony. Baik, Bu. Oke, di sini anak-anak sehat-sehat semua? Alhamdulillah ibu juga sehat. Oke, semoga sehat-sehat terus kita ya, agar semua materinya bisa tersampaikan dan terap ke otak. Oke, nah sebelum kita mulai ke bab barunya, ibu mau nanya dong, kira-kira ada yang masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu itu apa? Saya Bu, Boleh semua? minggu lalu kita belajar tentang pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Oke, keren banget, berarti semua masih ingat pembelajaran minggu lalu kita. Oke, nah kita sekarang akan ada di bab baru. Ini ibu share screen ya. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar tentang karakteristik bioma yang ada di dunia. Nah, di bab ini itu kita mempelajari kompetensi dasar 3.1 yang tentang menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem, dan 4.2 membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia dilengkapi dengan gambar hewan dan tumbuhan endemik. Mohon maaf itu ibu tadi salah ketik, harusnya 3.2 ya Kak. Oke, nah kita ada beberapa indikator di dalam pembelajaran KD ini, tapi untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis karakter bioma yang ada di dunia. Nah, tujuan pembelajaran kita tuh apa sih? Tujuan pembelajaran kita tuh agar anak-anak di sini tuh biar bisa paham, biar bisa tahu nih kira-kira karakteristik bioma yang ada di dunia itu seperti apa aja. Oke. Nah, kan kemarin Ibu sudah ngasih materi, sudah ngasih modul ke kalian semua tentang apa itu bioma, tentang biomanya semua kan? Nah, jadi Ibu mau tanya di sini. Ada yang tahu di sini kira-kira bioma itu apa? Ya, Bu. Boleh, Tony? Bioma itu adalah bentang lahan darat. Oke, benar banget. Oke, ada lagi yang tahu? Ya, Bu. Boleh, Rio apa? Bioma itu ada karakteristik yang khas, ada flora dan fauna tertentu. Oke, benar banget. Jadi yang udah disampaikan sama Tony sama Rio itu benar banget. Kita bisa lihat di layar. Bioma itu apa sih? Bioma itu bagian dari biosfer yang merupakan bentang lahan darat landscape yang mempunyai karakteristik khas berdasarkan kadar iklimnya dan didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Tadi benar banget Tony dan Rio, berarti Tony dan Rio udah baca nih materi yang Ibu kasih sebelumnya. Oke. Nah, karena kita udah tahu nih kira-kira bioma itu apa, kita ada lagi nih ciri-ciri bioma. Kira-kira ada yang tahu nggak ciri-ciri bioma itu apa? Boleh, Semak? Wilayahnya luas yang pertama. Oke, benar banget. Terus Ada vegetasi yang mendominasi. Oke, benar banget. Jadi ciri-ciri bioma itu seperti yang Sukma udah sampaikan tadi, benar banget. Ciri-ciri bioma di sini ada tampilkan 3. Ada komunitas klimaks yang berarti ada vegetasi yang mendominasi di dalamnya. Terus juga bioma itu hasil dari unsur-unsur lingkungan, dan dia tuh bioma itu bertahan dalam waktu yang lama dan wilayahnya itu luas. Oke, nah sebelumnya di sini ada yang bisa nyebutin nggak kira-kira ada berapa sih bioma yang ada di dunia? Ada berapa tuh? Ada banyak. Boleh. Dua ininya, hutan tropis, hutan gugur. Oke, ada lagi yang tahu bioma itu apa aja? Saya, Bu. Boleh, Aldian? Yang saya baca semalam itu ada padang rumput stepa, sabana, sama gurun. Oke, udah 5. Tapi masih ada yang lain lagi sih, Bu. Saya lupa. Oke, lupa. Kira-kira ada yang melengkapi? Boleh, semua? Tundra sama taiga.
Oke, sentra sama taiga itu totalnya ada berapa? 2, 7. Oke, Ada 7, Bu. oke, benar banget. Bioma yang ada di dunia ini ada 7. Tadi yang udah disampaikan sama anak-anak ada hutan-hutan tropis, hutan gugur pada huruf stepa, sabana, gurun, taiga, dan tundra. Oke, nah sekarang ibu mau kalian bagi kelompok. Ya mungkin karena ini ganjil ya, karena Ojinawan nggak ada, jadi Algian sendiri aja ya. Iya, Bu. Oke, berarti Sukma sama Rio dan Algian dan sendiri aja dulu. Oke. Nah, ibu kasih waktu kalian berdiskusi selama 5 menit aja, karena kan kemarin kalian sudah mempelajari ya dari modul yang ibu kasih tentang bioma itu aja. Dan sekarang ini diingat-ingat lagi kira-kira bioma itu apa sih sama teman sekelompoknya kalian. Dan nanti kalau misalnya udah itu bakal ibu tampilkan sebuah gambar dan nanti teman anak-anak di sini bisa menebak nih kira-kira ini bioma apa sih dan juga karakteristiknya. Oke, ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Oke, silakan berdiskusi ya anak-anak. Oke, sudah 5 menit. Kita mulai ya. Diskusi hasil dari diskusi kelompoknya kita. Oke, yang pertama, bioma apa ya kira-kira? Hutan-hutan tropis ya. Bener banget, hutan-hutan tropis. Kira-kira di sini kelompok mana yang tahu apa itu hutan-hutan tropis karakteristiknya? Boleh kelompok 1 ya berarti? Ya, jadi hutan tropis itu cirinya ada pohonnya itu tinggi besar dan kanopinya itu lebar. Maksudnya kanopi itu maksudnya daunnya ya. Kayak, terus permukaan tanah lembab karena dia hutan hujan ya, jadi tanahnya agak lembab. Nah, karena dia sangat lembab dan tinggi besar, berarti hewan aslinya itu seperti orang hutan di Jawa. Dan tumbuhan hasil itu ada anggrek dan liana. Oke, bener banget nih. Terima kasih ya Rio. Dan kelompok 1, ya bener banget ini ada gambar dari hutan-hutan tropis. Seperti yang tadi sudah disampaikan sama Rio, daunnya lebar-lebar, kanopinya luas. Akhirnya karena dia daunnya lebar-lebar ini, wilayah datarannya itu dia tidak terkena sinar matahari karena yang tertutup oleh kanopi pohon yang sangat lebar-lebar dan luas-luas. Akhirnya keadaan di bawahnya itu menjadi lembab. Dan juga di sini itu beradanya biasanya seperti namanya hutan hujan tropis, berarti adanya di wilayah apa? Tropis. Bener banget, adanya di wilayah tropis. Oke, selanjutnya ada yang bisa menjelaskan tentang hutan gugur? Boleh, kelompok 2, Algian. Untuk hutan gugur itu memiliki ciri-ciri yaitu daun lebar dan tajam yang rapat. Selanjutnya itu pada hutan gugur itu hijau dan pada musim panas dan menggugurkan daunnya pada musim dingin. Nah, terus ada terdapat hewan di sana itu berupa beruang sama tupai. Dan tumbuhannya itu bisa seperti sakura dan mapel. Itu aja sih. Oke, bener banget. Terima kasih ya kelompok 2. Oke, iya, jadi ini adalah hutan gugur. Seperti ini contoh utamanya yang seperti bisa dilihat ciri khasnya. Daunnya berwarna kekuningan ya. Benar, daunnya berwarna ke orange dan orange. Dan tadi juga yang sudah dijelaskan oleh Tony juga, kalau misalnya selama musim itu dia akan menggugurkan daun. Oke, dan juga udah dikasih tahu contoh tumbuhan itu ada sakura dan maple. Benar banget Tony. Oke, next kita ke bioma selanjutnya. Padang rumput stepa. Kira-kira siapa nih yang tahu tentang padang rumput stepa? Boleh, kelompok 1. Lihat dari gambarnya juga udah jelas sih kalau ciri-cirinya itu memiliki padang rumput yang luas. Terus rumput tingginya itu bisa sampai 3,5 meter. Terus kalau dilihat juga nggak ada pohon yang ya, jadi hanya rumput doang. Terus hewannya itu kayak zebra, bison dan juga itu kuda bukan Bu? Iya benar banget itu. Oke, terima kasih Sukma dari kelompok 1. Nah iya, di sini padang rumput stepa seperti bisa dilihat dan tadi juga Sukma sudah sampaikan dia padang rumput yang luas banget ya. Dan juga nggak ada pohon nih di dalam padang rumput stepa ini. Kalau misalnya teman-teman nanya nih di sini kira-kira kenapa ya nggak ada pohon di dalamnya? Karena dia itu jenis tanahnya itu dia tidak bisa menampung
menampung air di dalamnya. Akhirnya dia tidak bisa nih tumbuh pohon dan tidak bisa nih unsur-unsur hara yang banyak itu. Jadi nggak bisa tumbuh pohon di sini. Dan juga dia di padang rumput stepa ini, kalau misalnya anak-anaknya di sini kan dia rumput-rumput doang ya. Kira-kira ini bisa sampai tinggi-tinggi nggak sih Bu? Nah, benar banget ini bisa banget sampai tinggi banget di sini padang rumputnya ini. Rumputnya ini bisa mencapai sekitar 3 meter. Waduh, iya benar bisa. Kita tenggelam kalau di sana. Oke. Selanjutnya ini sabana. Ada yang bisa menjelaskan tentang sabana? Boleh. Nomor 1 Rio. Sabana itu kan gimana ya? Kayak cuacanya itu panas, jadi padang rumputnya itu ada pohon dalamnya. Nah, ini panas, panas tahu jadinya pohon itu ada jalan. Terus juga hewan yang ada di dalam itu kayak gajah ada apa. Terus tumbuhannya juga seperti akasia atau palem. Nah, itu biasanya terletak di negara Afrika, gitu lah. Benua Afrika. Oke. Terima kasih Rio dan nomor 1. Nah, iya. Ini mirip-mirip sama sebelumnya. Sama-sama berupa padang rumput, tapi yang membedakannya tadi. Kalau misalnya dia di yang sebelumnya, yang di stepa itu nggak ada pohon sama sekali kan, Ibu juga sudah lihat gambarnya. Kalau di sabana dia masih ada pohon-pohon, walaupun dia jarang-jarang ya. Beda banget kalau misalnya hutan hujan tropis kan pohonnya rapet-rapet nih. Kalau di sabana dia pohonnya jarang-jarang. Oke, terima kasih Rio. Oke, selanjutnya bioma gurun. Ada yang bisa menjelaskan tentang gurun? Saya Bu. Boleh. Kelompok 2, Tony. Gurun ini kan seperti yang kita lihat di gambarnya itu tuh banyak pasir-pasir gitu ya, bukit-bukitan pasir gitu. Nah di situ tuh menciri khas tempatnya itu penguapan itu tinggi Bu. Terus perbedaan suhu tingkat malamnya itu drastis. Terus juga tanahnya tidak bisa menampung air karena dia kan berupa pasir tuh. Terus juga hewan ciri khasnya itu kan kalau gurun-gurun ini ke daerah-daerah Arab ya Bu, berarti unta gitu, hewan berpunuk. Terus kalau untuk tumbuhan itu tuh ada cemara sama pinus, itu pun jarang juga sih ada tumbuhan kayak gitu. Nah itu aja Bu. Oke, sebelumnya di ini ya. Sebelumnya Ibu ada itu sedikit. Jadi kalau misalnya di gurun nggak ada pinus dong. Sama dengan kaktus. Iya, benar. Jadi tumbuhan kalau di gurun itu ada cuma kaktus aja. Bukan pinus tidak ada ya. Oke. Iya salah. Oke, terima kasih Tony bisa jelas di sini. Jadi dia tuh kalau siang panas banget, tapi kalau malam tuh dingin banget. Jadi tuh perbedaan suhunya. Oke, selanjutnya bioma taiga. Ada yang bisa menjelaskan? Boleh semua? Yang pertama daunnya berbentuk jarum Bu, sama kita lihat di gambar. Jarum apa? Daunnya kayak jarum gitu. Terus jenis tumbuhannya itu cuma ada sedikit. Terus ada di 4 musim. Hewannya berupa lebah dan serigala. Sama tumbuhannya itu berupa cemara sama pinus. Oke, terima kasih semua dari nomor 1. Nah, ini ya saudara Aldian. Pinusnya ada di taiga. Oke. Ya, benar banget yang seperti disampaikan Sukma, daunnya daun jarum. Jadi dia tuh seperti pohon pinus dan seperti pohon cemara. Dan juga di sini dia ada di daerah dataran tinggi ya di taiga ini tuh. Oke. Selanjutnya bioma terakhir itu ada tundra. Ada yang bisa menjelaskan tundra itu apa? Boleh, Rio? Jadi tundra itu kan seperti di gambar ya, seperti berpalur proses. Nah itu tumbuhan yang ada di sana itu paling pendek, umur 4 bulanan masih bertahan. Hewannya udah pasti belum tutup kalau nggak dingin. Nah itu tumbuhan itu karena sangat jarang ya kayak dingin, yang bisa bertahan paling cuma ini. Oke, terima kasih Rio. Ya benar banget. Karena tundra ini berada di kutub, jadi itu tumbuhan yang bisa beradaptasi untuk bertahan sedikit, paling cuma lumut aja. Dan juga kalau misalnya untuk hewan-hewan yang ada di tundra itu cuma hewan-hewan yang kulitnya tuh tebal, benar. Jadi dia ya yang kulitnya itu tebal agar dia bisa bertahan hidup dan karena cuacanya sangat ekstrim. Oke, terima kasih. Ini kita sudah membahas tentang ke-7 bioma yang ada di dunia. Oke, selanjutnya kita di sini Ibu ada tampilkan peta persebaran bioma-biomanya ya. Nah, di sini yang seperti kita sudah bahas tadi itu ada 7 bioma. Dan bisa kita lihat di bagian paling utara itu bioma tundra. Yang seperti tadi yang hanya ada lumut ya. Terus kemudian di makin selatannya juga karena masih di iklim tingginya di utara itu ada bioma taiga yang hutan berdaun jarum. Oke,
selanjutnya kita bisa lihat di sini, ini ada yang warnanya hijau itu, hijau muda. Terus juga ada itu berarti itu ada hutan gugur. Oke, selanjutnya kita bisa lihat lagi itu ada berwarnanya hijau seperti ini, itu berarti ada stepa. Oke. Selanjutnya kita juga bisa lihat lagi nih di mendekati garis khatulistiwa, kita bisa melihat itu ada ini yang sangat besar di sini ada gurun. Oke. Di sini ada gurun dan juga kita bisa melihat lagi di sini yaitu di wilayahnya di sini. Di garis khatulistiwa itu ada yang sama tadi hutan hujan tropis. Dan juga kita bisa melihat lagi juga ada sabana juga di dekat sini di daerah tropis juga di daerah dekat khatulistiwa dan juga mendekati ke selatannya itu juga dia ada stepa lagi, ada hutan gugur juga dan ada gurun juga di Australia. Oke, itu tentang peta persebaran bioma yang ada di dunia. Nah, selanjutnya Ibu ada sesuatu buat kalian. Ibu ada quiz time. Oke. Nih, kira-kira siapa yang bisa jawab nih? Yang pertama, berbagai ekosistem yang terdapat dalam wilayah geografi yang sama dengan iklim dan kondisinya yang sama membentuk sebuah ini, oh ya sebelumnya dijelaskan ini ada scramble, jadi ini hurufnya akan teracak gitu. Jadi kita nyusun huruf, benar banget Sukma. Oke. Ibu ulangi, berbagai ekosistem yang terdapat dalam wilayah geografi yang sama dengan iklim dan kondisi yang sama membentuk. Ada yang bisa jawab? Boleh, Tony? Seperti yang materi awal itu bioma. Oke, benar banget bioma. Oke, selanjutnya bioma yang memiliki vegetasi rumput luas tanpa ada pohon di dalamnya. Ada yang bisa jawab? Boleh, Sukma? Oke, benar banget Sukma. Oke, selanjutnya bioma yang memiliki perbedaan suhu paling drastis ketika siang dan malam adalah? Boleh? Oke, benar banget gurun. Oke, yang terakhir, bioma merupakan komunitas yang? Saya boleh. Kelima. Oke, benar banget. Bioma merupakan komunitas yang kelima. Oke, nah untuk selanjutnya, Ibu ada tugas buat kalian, ada di LKPD halaman 20. Pengumpulannya ini tanggal 18 November pukul 1 ya. Oke, nanti bisa dikumpulkan langsung ke meja Ibu. Dan juga untuk itunya, Ibu ada tugas lagi untuk kalian karena kita kan tadi ada beberapa indikator yang sebelumnya Ibu sudah sampaikan di awal. Jadi nanti Ibu akan share modulnya untuk pembelajaran berikutnya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna yang ada di dunia ini. Nanti itu bakal Ibu share modulnya dan tolong dibaca ya anak-anak biar nanti waktu kita belajar bisa lebih paham tentang materi. Oke, dan kita udah sampai nih di akhir untuk pembelajaran pada hari ini. Kira-kira dari semua yang kita sudah pelajari hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Sukma. Boleh, Sukma. Jadi kesimpulan hari ini, bioma itu merupakan wilayah yang memiliki ciri khas flora dan juga fauna tertentu. Untuk mengetahui biomanya, kita bisa lihat apa yang mendominasi. Terus bioma itu dibagi menjadi 7, yaitu hutan hujan tropis, hutan gugur, stepa, sabana, gurun, taiga, dan juga tundra. Udah Bu. Oke, terima kasih Sukma. Boleh tepuk tangan buat kita hari ini. Oke, terima kasih buat anak-anak yang sudah memperhatikan dan sudah aktif sejak awal sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Terima kasih karena waktunya sudah habis dan Ibu mesti ke kelas selanjutnya. Ibu mau pamit buat kalian. Semoga pembelajaran kita ini dapat bermanfaat buat kita ke depannya. Amin. Oke, Ibu stop sharing dulu. Oke. Sekian dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.